Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa dengan nomor NIM 60200225091, program studi Ekonomi Syariah semester 1, mata kuliah Ulumul Quran. Ini adalah video untuk pelaksanaan tugas UTS di STEBI Aljabar Bandung dengan judul Tafsir Tematik Qalla dalam Perspektif Ekonomi dan Perbankan Syariah. Selanjutnya, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah penjelasan makna dari kata qalla. Yang pertama, makna dasar lafaz qalla secara bahasa atau lugawi. Secara bahasa, qalla berasal dari bentuk yang menunjukkan penolakan, pencegahan atau pengingkaran keras. Makna umumnya bisa berarti tidak, sekali-kali tidak, dan bukan begitu. Selanjutnya, makna secara semantik atau makna kontekstual Al-Quran. Secara semantik, para mufasir menjelaskan bahwa qalla memiliki dua fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah penolakan keras, sebagai bentuk kritik tegas terhadap sikap, argumen, atau perilaku manusia yang menyimpang. Yang kedua berfungsi sebagai penegasan. Dalam beberapa ayat bermakna sungguh atau ketahuilah, untuk menegaskan kebenaran penting setelah menolak pemahaman yang salah. Bagian yang selanjutnya yaitu hubungan qalla dengan perilaku ekonomi manusia. Banyak ayat yang memuat qalla dikaitkan dengan penyimpangan ekonomi. Misalnya kesombongan karena harta, seperti yang ada pada surah At-Takasur. Yang kedua, penimbunan kekayaan seperti pada surah Al-Humazah. Yang ketiga, penipuan timbangan seperti pada surah Al-Mutaffifin. Yang keempat, melupakan sosial ekonomi masyarakat miskin seperti pada surah Al-Fajr dan Al-Balad. Fungsi qalla di sini untuk menghentikan orientasi materialistik yang berlebihan, lalu untuk menegur mentalitas akumulasi tanpa etika, lalu untuk mengoreksi para manusia yang merasa kaya sehingga mereka lupa nilai-nilai spiritual dan sosial. Selanjutnya, untuk memberi batas moral terhadap perilaku ekonomi. Bagian berikutnya yaitu fungsi korektif qalla terhadap sistem dan perilaku ekonomi. Yang pertama yaitu kritik terhadap sistem materialistik. Materialisme menganggap nilai tertinggi adalah harta. Al-Quran memakai kata qalla untuk memutus pola pikir bahwa harta adalah standar kehormatan. Contohnya seperti pada surah Al-Fajr, qalla bal la tukrimunal yatim, yaitu untuk menegur masyarakat yang memuja kekayaan namun tidak peduli kemanusiaan. Bagian yang kedua yaitu kritik terhadap keserakahan. Keserakahan menyebabkan monopoli, penimbunan, dan mengejar profit tanpa batas. Semua ini dikritik dengan qalla karena melahirkan ketidakadilan. Seperti pada surah Al-Alaq, qalla innal insana layatgha arwa'ahu istaghna
yaitu kekayaan memperdaya, bisa menimbulkan kesombongan. Bagian yang ketiga yaitu kritik terhadap eksploitasi ekonomi. Eksploitasi muncul ketika yang kuat memakan yang lemah, lalu boros dan mewah di atas penderitaan orang miskin, dan adanya ketidakadilan distribusi. Surah-surah Makkiyah penuh dengan kata kala sebagai teguran terhadap elit Quraisy, pelaku eksploitasi perdagangan, riba, dan perbudakan ekonomi. Bagian yang berikutnya yaitu kritik terhadap perilaku tidak etis dalam keuangan, termasuk kecurangan takaran, manipulasi harga, penipuan dalam akad, dan ketidakjujuran transaksi, seperti yang tertera pada surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, yaitu teguran atas perilaku ekonomi yang menipu dan merusak integritas. Bagian berikutnya yaitu membahas 5 kelompok ayat ekonomi yang mengandung kata kala. Dari 5 pilihan ayat, saya memilih 3, yaitu ayat yang pertama, larangan kesombongan karena kekayaan, seperti yang tertera pada surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 6 sampai 7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Penyimpangan ekonomi yang dikritik di sini adalah kesombongan karena harta, merasa tidak butuh kepada Allah atau orang lain, mentalitas superior pemilik modal terhadap masyarakat yang lemah. Hubungannya dengan ekonomi atau perbankan syariah modern, yaitu bank, lembaga keuangan, atau pebisnis harus mengutamakan kerendahan hati dan integritas. Lalu tidak boleh lahir abuse of power, seperti eksploitasi nasabah, bunga tinggi, atau memanfaatkan posisi dominan. Ayat yang kedua yaitu pengingkaran akhirat karena cinta dunia, seperti yang tertera pada surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Penyimpangan ekonomi yang dikritik di sini adalah adanya materialisme yang ekstrim, lalu fokus pada keuntungan cepat atau short term gain, lalu mengabaikan tanggung jawab sosial. Hubungannya dengan ekonomi atau perbankan syariah modern, yaitu bisnis syariah harus berorientasi jangka panjang, bukan sekadar profit sesaat. Lembaga keuangan syariah dituntut memasukkan nilai akhirat melalui etika, keadilan, dan bersih dari riba. Lalu ayat yang ketiga, ketidakjujuran dalam transaksi, seperti yang tertera pada surah Al-Mutaffifin, surah ke-83 ayat 1-3, serta ayat 14-15. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
Selanjutnya ayat 14 dan 15, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma ilil lamahjubun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Penyimpangan ekonomi yang dikritik di sini adalah adanya praktik fraud, markup, atau manipulasi timbangan, adanya ketidakadilan dalam akad, adanya pelanggaran prinsip amanah. Hubungannya dengan ekonomi atau perbankan syariah modern adalah anti manipulasi data kredit, markup biaya, dan rekayasa laporan keuangan. Lalu, bank syariah wajib transparan dalam akad murabahah, mudharabah, dan ijarah. Selanjutnya, menjadikan etika dan kejujuran sebagai standar operasional. Selanjutnya membahas terkait prinsip ekonomi dari kata kala. Yang pertama, prinsip pertama adalah penolakan keserakahan. Makna Qur'aninya larangan akumulasi tidak produktif, implementasinya seperti zakat dan wakaf produktif. Artinya adalah dalam ekonomi syariah, harta itu tidak boleh hanya ditumpuk, maka kita perlu yang namanya zakat sebagai pembersih harta, atau wakaf produktif untuk memberdayakan masyarakat. Jadi ada penyaluran harta yang menumbuhkan ekonomi, bukan untuk menimbun kekayaan. Prinsip yang kedua adalah penolakan eksploitasi. Makna Qur'aninya adalah penolakan sistem menindas. Implementasinya contohnya adalah larangan riba dan goror. Jadi di sini prinsip ekonomi dari kata kala pada penolakan eksploitasi adalah protes keras terhadap struktur ekonomi yang menekan pihak lemah. Jadi implementasinya adalah adanya larangan riba yang menindas, lalu larangan goror, penipuan atau ketidakjelasan dalam muamalah. Perlu adanya akad yang menjamin keadilan untuk kedua belah pihak. Prinsip yang ketiga adalah keadilan. Makna Qur'aninya adalah koreksi moral kala. Implementasinya adalah akad syariah yang adil. Jadi kata kala di sini untuk memperbaiki perilaku yang tidak adil. Implementasinya seperti akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah itu harus adil, tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan, dan perlu adanya transparansi. Prinsip yang keempat adalah kritik materialisme. Makna Qur'aninya adalah larangan orientasi dunia semata. Implementasinya ekonomi berbasis maqasid. Di prinsip yang keempat ini kala mengingatkan bahwa ekonomi itu bukan hanya soal profit. Implementasinya itu ekonomi yang berbasis maqasid, mempertimbangkan kebaikan untuk bersama, bukan hanya keuntungan. Jadi perlu memperhatikan untuk kebaikan semua belah pihak, bukan hanya melihat dari keuntungannya saja. Prinsip yang kelima adalah spiritualitas ekonomi. Makna Qur'aninya adalah ingat akhirat. Implementasinya misalnya CSR Islam dan etika bisnis. Kala di sini untuk mengembalikan manusia, menyadarkan manusia akan adanya akhirat. Dengan contoh implementasinya adanya CSR Islam, etika bisnis. Jadi ada keseimbangan antara profit, manusia, dan ibadah.
kesimpulan pribadi berdasarkan tugas ini adalah kata kala sangat relevan dengan ekonomi modern karena menjadi peringatan keras terhadap keserakahan, materialisme, dan sistem yang tidak adil yang sudah marak terjadi sekarang. Dalam masyarakat kapitalistik, kala ini berfungsi sebagai koreksi moral yang mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh membuat manusia lupa pada etika dan tanggung jawab sosial. Bagi Bank Syariah, kala itu mengajarkan bahwa keadilan, transparansi, dan anti-eksploitasi harus menjadi nilai dasar operasional. Bagi pelaku bisnis, kala